Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari satu kelompok ingin mempresentasikan tugas polimer dan komposit. Kali ini kami akan membahas tentang pembuatan dan karakterisasi komposit polimer berpenguat serat alam. Untuk perkenalan, kami 4 kelompok. Nama saya Ahmad Suprayoga, NIM 54. Nama saya M. Torikus Said, NIM 79. Nama saya Alan Mega Maputra, NIM 98. Nama saya Muhammad Saiful Rizal, NIM 91. Langsung saja kita akan memulai di pendahuluan. Bisa dipotong ini. Yang ini enggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Apa sih ini? Coba sih macam ini. Kiri sih. Coba Pakai apa? Pendahuluan. Polimer merupakan bahan yang sangat bermanfaat dalam dunia teknik, khususnya dalam industri konstruksi. Polimer sebagai bahan konstruksi bangunan dapat digunakan baik berdiri sendiri, misalnya sebagai perekat, pelapis, cat, dan sebagai glazur, maupun bergabung dengan bahan lain membentuk komposit. Untuk aplikasi struktur yang memerlukan kekuatan dan ketegaran diperlukan perbaikan sifat mekanik polimer agar memenuhi syarat. Untuk kebutuhan tersebut berkembanglah komposit polimer yang disertai penguat dan berbagai filter, diantaranya serat. Bahan polimer yang biasa digunakan dalam pembuatan komposit adalah polimer jenis termoset. Pemilihan bahan ini didasarkan bahwa polimer termoset memiliki ketahanan terhadap suhu dan bahan kimia atau pelarut yang disebabkan wujudnya yang cair dan kekentalannya tidak terlalu tinggi sehingga mampu membasahi permukaan serat. Dalam penelitian ini akan dibuat komposit polimer yang diperkuat serat dalam berupa serat pisang dan serat ijuk. Setelah itu akan dilihat berpengaruh penambahan lapisan serat dalam matriks polimer terhadap sifat mekanik struktur mikro. bahan dan metode, bahan dan alat. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah resin epoksi bermerek dagang Eposir tipe 7120 dan sebagai pengerasnya adalah hardener Versamid 140. Resin polyester yang bermerek dagang Eukalak tipe 2252BW strip X, dan sebagai pengiringnya digunakan katalis MEKPO, metil etil keton peroksida. Serat ijuk yang diambil dari pohon enau Arenga pinnata di daerah Sukabumi dengan diameter 0,1 sampai dengan 0,5 meter. Serat pisang yang diperoleh dari daerah Bogor dengan ketebalan 2 mm, serta wax atau malam sebagai bahan untuk memudahkan melepaskan sampel dari cetakan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu satu lempengan logam besar ukuran 30 x 30 cm persegi, dua lempengan logam kecil ukuran 20 x 20 cm persegi, mika plastik tahan panas, cetakan sampel bentuk dumbbell ukuran 15 x 15 cm persegi. Cetakan tersebut disusun dari bawah ke atas dengan susunan sebagai berikut: A, B, C, D, C, B, A. Mesin pres panas atau hydraulic press dan mesin pres dingin atau hydraulic press, neraca digital dan alat mikrometer, mesin uji tarik stograph R1, alat uji kekerasan Shore E, mikroskop optik dan differential thermal analysis atau disingkat DTA. Alat bantu lainnya yaitu sarung tangan, pinset, penggaris, cutter, gunting, pengaduk, spidol transparan, sikat pembersih, kantung plastik, dan timer.
2. Metode penelitian. A. Pembuatan sampel resin epoksi. Pertama, permukaan bagian dalam dari alat cetak diolesi dengan wax secukupnya, kecuali plastik mika. Lalu disusun alat cetakan dari A sampai D. Resin epoksi dicampur dengan hardener dengan perbandingan berat 1:1 dan tidak diaduk sampai dengan rata selama 2 menit. Sampel yang akan dibuat tersusun atas campuran resin dengan hardener, lalu ditambahkan serat dengan orientasi tertentu pada lapisan resin. Kemudian sisa resin dituang kembali pada lapisan sampel. Kemudian ditutup dengan plastik mika dan lempengan logam. Selanjutnya, sampel dimasukkan ke mesin press panas dengan suhu 70 derajat Celcius dan tekanan 150 kg. Selama 30 menit setelah itu diangkat lalu masukkan ke mesin press dingin dengan tekanan 5 kg cm persegi selama 3 menit. Setelah itu sampel bisa diambil. Ulangi langkah-langkah di atas untuk membuat sampel dengan variasi lapisan serat yang lain 2 dan 3 lapis, baik serat ijuk maupun serat pisang. Resin polister. Dalam pembuatan sampel resin polister, prosedurnya sama halnya dengan pembuatan sampel resin epoksi. Hanya perbandingan pencampuran resin polister dengan pengeringnya dan waktu press panasnya berbeda-beda dengan resin epoksi. Untuk resin polister, perbandingan berat dengan katalisnya adalah 100:1 dan waktu kompaksi selama 10 menit dengan temperatur 70 derajat Celcius. B. Karakteristik ini dilakukan pada sampel yang telah dibuat meliputi A. Uji tarik. Dari uji ini diperoleh informasi kekuatan luluh, yield strength, kekuatan tarik, dan perpanjangan patah. Uji tarik ini dilakukan dengan menggunakan mesin uji trik stopgram R1 merek Toyoseki dan hasilnya diperoleh pada kertas grafik. Kondisi alat yang digunakan adalah sebagai berikut. Kecepatan tarik 50 mm per menit. Metode yang digunakan adalah down test. Charge speed 20 mm per menit dengan load cell 100 kg. B. Uji kekerasan dengan menggunakan alat uji kekerasan SOR I dengan beban 1 kg. C. Pengamatan struktur mikro dengan menggunakan mikrooptik. D. Uji thermal dengan menggunakan difference thermal analysis DTA. Kondisi alat yang digunakan adalah sebagai berikut. Laju pemanasan heating rate 20 derajat Celcius per menit. Referen berapa alumni dan lingkungan gas argon. Hasil dan pembahasan analisis uji mekanik. 1. Uji tarik. Data hasil uji tarik ditunjukkan pada tabel 1. Tetapi berdasarkan data yang diperoleh tidak ada nilai untuk kekuatan lulu atau yield strength dan perpanjangan patah atau elongation at break. Kekuatan tarik adalah besar beban maksimum persatuan daerah penampang awal dari bahan sampel seperti rumus di bawah ini. Berdasarkan nilai kekuatan tarik pada tabel 1, penambahan serat pada matriks polimer ternyata tidak memberikan efek yang sama pada matriks dan bahan penguat yang berbeda. Namun secara umum, dengan penambahan serat pada matriks polimer terjadi penurunan nilai kekuatan tariknya. Berikut adalah tabel nilai kekuatan tarik beban komposit. Keterangan.
Berikut merupakan keterangan dari tabel di atas tersebut. EO atau matriks epoksi, EP atau komposit bermatriks epoksi dengan penguat serat pisang, EI komposit bermatriks epoksi dengan penguat serat ijuk, PP komposit bermatriks poliester dengan penguat serat pisang, PI komposit bermatriks poliester dengan penguat serat ijuk 1, 2, 3 merupakan jumlah lapisan serat. Dari tabel di atas diperoleh nilai kekuatan tarik komposit berpenguat serat ijuk lebih tinggi bila dibandingkan dengan komposit berpenguat serat pisang. Nilai tarik tertinggi dicapai oleh komposit bermatrik epoksi dengan penguat serat ijuk lapis 3 yaitu 45,44 megapascal, dengan terendah oleh komposit bermatriks poliester dengan penguat serat pisang lapis 3 yaitu 15,62 megapascal. Untuk nilai kekuatan tarik matrik epoksi dan poliester masing-masing adalah 37,28 megapascal dan 56,74 megapascal. B. Kekerasan. Uji kekerasan dilakukan dengan menggunakan uji kekerasan SOR-I. Uji kekerasan SOR-I dilakukan untuk mendapatkan nilai kekerasan secara makro dan menurut ISTM, uji kekerasan SOR-I menggunakan identer merupakan kerucut yang dipotong bagian atasnya yang digerakkan oleh pegas yang telah dikalibrasi. Nilai SOR-I menunjukkan jarak penetrasi yang dikenai identer pada permukaan bahan uji dan nilai ini juga dapat mengukur kompresi pegas oleh beban. Lendl menunjukkan bahwa pembacaan nilai SOR-I berhubungan langsung dengan modulus Young. Berikut adalah rumus untuk uji kekerasan dengan berdasar ada keterangan di bawahnya yang sudah tertulis. Modulus Young merupakan perbandingan antara tegangan stres dan renggangan strain dari hasil uji tarik, di mana di sini tegangannya adalah kekuatan tarik bahan tersebut. Dari persamaan di atas diketahui bahwa nilai kekerasan perbandingan lurus dengan nilai kekuatan tarik. Artinya, bila kekuatan tarik suatu bahan meningkatkan, maka nilai kekerasan pun meninggalkan, dan sebaliknya bila kekuatan tariknya menurun data hasil uji kekerasan ditunjukkan pada tabel. Sedangkan pengaruh penambahan serat pada matriks polimer dapat dilihat pada gambar 2. Berdasarkan tabel 2, secara umum terlihat terjadi penurunan nilai kekerasan seiring penambahan serat pada matriks polimer. Terlihat juga untuk setiap bahan komposit kecil daripada bahan komposit berpenguat serat pisang, dan nilai ini bertolak belakang dengan nilai kekuatan tariknya. Dari hasil uji tarik, komposit dengan penguat serat ijuk memiliki nilai kekuatan tarik yang lebih besar dari komposit berpengaruh serat pisang. Dari tabel 2, nilai kekerasan tertinggi diperoleh bahan komposit bermatriks epoksi dengan penguat serat pisang 2 lapis yaitu 98, diperoleh bahan komposit matriks epoksi SOR-I dan yang terendah adalah komposit bermatrik polister dengan penguat serat ijuk lapis 3 yaitu sebesar 89 SOR-I. Berikut adalah tabel nilai kekerasan bahan komposit. Kekerasan SOR-I analisis struk mikro adalah suatu bahan bila diberikan beban searah dengan serat atau beban tarik
longitudinal. Kerusakan pada bahan yang mungkin terjadi bermula dari putusnya serat pada penampang yang terlemah. Semakin besar beban yang dikenakan, maka semakin besar serat yang putus. Dengan banyaknya serat yang putus, sejumlah penampang melintang atau cross section dari komposit mungkin menjadi terlalu lemah untuk menahan beban yang semakin besar, sehingga menyebabkan kerusakan pada bahan tersebut secara keseluruhan. Pada kebanyakan kasus, serat tidak putus sekaligus pada saat bersamaan. Jika jumlah serat yang putus masih sedikit, matriks masih mampu menahan beban tersebut dengan membagi gaya-gaya ke sekitarnya atau ke serat yang lainnya. Namun, bila serat yang putus semakin banyak, maka ada 3 kemungkinan yang terjadi, yaitu 1. Bila matriks mampu menahan beban gaya geser dan meneruskannya ke serat di sekitarnya, maka serat yang putus akan semakin banyak sehingga tumbuh retak. Bahan komposit akan patah getas. Matriks tidak mampu menahan konsentrasi tegangan geser. Serat akan terlepas dari matriks atau debonding, dan bahan komposit akan rusak searah serat. Dan berikut adalah kesimpulan daripada jurnal yang kami kutip di internet, yaitu penambahan lapisan serat pisang dan serat hijau pada matriks polimer epoksi dan polyester. Secara umum, menurunkan nilai kekuatan tarik bahan komposit kecuali untuk komposit epoksi hijau, dan juga menurunkan nilai kekerasannya. Dari pengamatan struktur mikro, kecilnya ikatan antara serat dengan matriks polimer dan tidak meratanya distribusi serat pada matriks polimer mempengaruhi nilai kekuatan tarik dan nilai kekerasan bahan komposit. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Nosis. Simpan nanti. Moro gak nyimpen nih. Iki konek cet opok iki ya. Hasil yo. Bisa. Konek apa?